Selamat hari Minggu adik-adik. Kita kembali beribadah sekolah minggu dengan guru-guru sekolah minggu dan adik-adik yang ada di rumah secara virtual. Sudah disiapkan Alkitab dan persembahannya? Sudah ya adik-adik, jangan lupa untuk tetap fokus dalam beribadah ya. Jadi tidak ada yang pergi-pergi ke kamar mandi atau sambil makan saat sedang beribadah. Tapi untuk membakar semangat, kita bangkit berdiri dan kita nyanyikan Yesus pokok, dan kita lah caranya dengan gerakan ya. Mari adik-adik. Selamat hari Minggu adik-adik. Kita bertemu kembali di ibadah sekolah minggu kita hari ini. Siapkan Alkitabnya, siapkan hidup jemaatnya, terutama siapkan hati dan pikirannya. Kita akan memuji Tuhan, kita bernyanyi. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 370, Ku mau berjalan dengan juru selamatku, ayat 1 sampai 3.
dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita sama-sama berdoa. Tunjukkan cara yang benar, memberi pujian kepadamu, bukakan hatiku mendengar, dan menghayati firman-Mu. Amin. Silakan duduk adik-adik. Hukum Taurat dibacakan oleh sekolah minggu kitab pertama hingga kitab yang ke-10. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan kau perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, yang ada di bumi, yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhanmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Tuhan Allahmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan semesta langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh itulah. Sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah ke-6, jangan kau membunuh. Titah ke-7, jangan kau berzina. Titah ke-8, jangan kau mencuri. Titah ke-9, jangan engkau mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istri atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikian, Akulah Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi Aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintah-Ku. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami, untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Mari bernyanyi dari Kidung Jemaat 392, Ku Berbahagia, ayat 1 dan 3. Aku
Kita berdoa untuk pengampunan dosa kita. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik silakan duduk. Silakan dibuka Alkitabnya, kita akan membaca firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini. Diambil dari kitab Amsal pasalnya yang ke-18 ayat 15. Amsal 18 ayat 15, kita sama-sama membaca. Hati orang berpengertian memperoleh pengetahuan, dan telinga orang bijak menuntut pengetahuan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 408, Di Jalanku Ku Diiring, ayat 1 dan 2. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik silakan duduk, kita bernyanyi.
Kita kembali bernyanyi dari buku Sekolah Minggu nomor 128, baca kitab suci. Adik-adik, kita akan mendengarkan cerita Alkitab yang dibawakan oleh kakak guru sekolah minggu. Selamat hari Minggu adik-adik, apa kabarnya? Puji Tuhan semua sehat. Semangat adik-adik, walaupun masih tetap harus ibadah di rumah. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, adik-adik kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak yang baik, kami bersyukur kalau pada saat ini, pada pagi ini kami masih boleh bersama-sama melakukan ibadah sekolah minggu secara virtual. Bersyukur untuk adik-adik kami yang dalam kondisi sehat, bersyukur untuk kami guru-guru, bersyukur untuk semua jemaat HKBP Sukatani. Terima kasih ya Tuhan Yesus, inilah doa dan ucapan syukur kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah firman ini boleh menjadi pedoman bagi hidup kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik sudah siapkan kan Alkitabnya? Oke, kita buka dari Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Lukas 2, coba pelan-pelan Lukas 2 buka ayat 41, cari 41 mana? Sampai 52. Itu satu pasal ya adik-adik. Sudah ketemu semua? Oke. Kita sama-sama baca ya. Adik-adik di rumah baca juga. Jangan cuma ngelamun, bengong, ngeliatin TV atau ngeliatin HP ya, bahaya nanti. Oke, kita baca ya. Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehari-hari perayaan itu ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka.
Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertumbuh besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Ya, adik-adik, ini cerita Lukas tentang Yesus ketika berumur 12 tahun. Sekarang siapa adik-adik yang umurnya 12 tahun saat ini? Oh, banyak ya. Yang ada rata-rata mungkin di Horong 5 yang kelas 1 SMP. Nah, adik-adik, Yesus waktu berumur 12 tahun pergi diajak orang tuanya setiap tahun. Memang sih adik-adik, walaupun enggak 12 tahun, tiap tahun orang tuanya selalu mengajak Tuhan Yesus ke Yerusalem untuk merayakan Paskah ya adik-adik. Jadi mereka dari Nazaret berjalan sampai ke Yerusalem untuk merayakan hari raya Paskah. Nah, adik-adik, waktu saat ini si Tuhan Yesus nggak ikut pulang nih. Nggak ikut pulang, orang tuanya bingung. Kemana ya si Tuhan Yesus? Adik-adik, selanjutnya kemana Tuhan Yesusnya? Adik-adik mau lihat nggak? Ada ceritanya. Supaya nanti ceritanya bisa ngerti sesuai dengan firman Tuhan. Kita lihat ya adik-adik. Yesus di bait Allah. Lukas 2 ayat 41 sampai 50. Kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Tuhan dan para malaikatnya selalu menjaga Yusuf, Maria, dan Yesus. Dengan hati gembira, mereka pulang kembali ke Nazaret. Menurutmu, bagaimana perasaan Yusuf dan Maria? Puji Tuhan. Akhirnya aman untuk pulang ke rumah. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Setiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Ketika Yesus berumur 12 tahun, mereka pergi ke Yerusalem seperti biasa. Waktu Yusuf dan Maria berjalan pulang ke rumah, mereka tidak melihat Yesus. Tapi tidak apa-apa. Mereka berpikir Yesus pulang bersama teman-temannya. Saat sore hari tiba, Yusuf dan Maria sadar bahwa Yesus tidak ada bersama teman-temannya. Yusuf dan Maria khawatir, lalu cepat-cepat kembali ke Yerusalem untuk mencari Yesus di sepanjang jalan. Mereka takut Yesus hilang. Menurutmu, Yusuf dan Maria mencari Yesus di mana saja ya?
Ketika Yusuf dan Maria bertemu Yesus, ia sedang berada di bait Allah, tempat di mana orang datang untuk beribadah. Yesus yang berumur 12 tahun sedang berbicara dengan guru-guru di sana, seolah-olah ia adalah salah satu dari mereka. Yesus bertanya pada mereka dan menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Ibu Yesus juga punya sebuah pertanyaan. Anakku, kenapa kamu tidak ikut pulang? Kami khawatir sekali. Jawab Yesus, Seharusnya ibu tahu bahwa aku harus ada di tempat kerja Bapakku. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Nah, adik-adik, waktu orang tuanya bingung tadi, seperti yang kita lihat, Tuhan Yesus lagi ada di mana sih adik-adik? Di bait Allah, betul. Dia ngapain di situ? Orang tuanya udah pada pulang sama teman-temannya atau sama dengan penduduk di situ ke Nazaret jalan. Tuhan Yesus malah tetap tinggal di bait Allah. Ngapain adik-adik? Ayo coba. Iya, dia sedang duduk diam, mendengar alim ulama. Mungkin kalau kita sekarang mendengar si tua pada ngobrol atau pada cerita tentang firman Tuhan gitu ya adik-adik ya. Kemudian dia mau belajar. Di sini dikatakan bahwa dia tuh masa usia pertumbuhan. Adik-adik yang umur 12 tahun, dari mungkin yang dari TK juga ya, dari sekolah minggu sampai 12 tahun, masa pertumbuhan, mau belajar. Adik-adik di sini siapa yang malas belajar? Padahal usia-usia itu katanya usia yang mau belajar. Tuhan Yesus mau belajar adik-adik. Dia dari mana kita tahu dia mau belajar? Dia mau mendengarkan alim ulama. Dia mau berdiskusi. Diskusi di mana tahunya? Dia bertanya, ya, bertanya jawab dengan alim ulama, itu diskusi. Ya, tandanya dia mau anak yang belajar. Kemudian walaupun jawabannya dia selalu benar, baik, bagus, alim ulama kan selalu bilang gini, ya. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya, akan kecerdasannya adik-adik. Tapi dia tahu nggak adik-adik? Sombong nggak? Enggak. Dia tetap mau mendengar. Dia dengerin alim ulama, dia diskusi, dia tetap bertanya. Tanya Tuhan Yesus adalah orang yang rendah hati, nggak sombong. Ya, siapa di sini yang malas belajar? Siapa di sini yang nggak mau dengar-dengaran? Siapa di sini yang sombong kalau pintar? Coba, ya, kita belajar dari Tuhan Yesus ya adik-adik. Dia mau mendengar. Dengar apa sih adik-adik? Dengar yang baik. Dengar yang baik itu tentang apa sih? Tentang firman Tuhan. Tadi Tuhan Yesus mendengar di alim ulama kan? Dia dengar dengan apa? Tentang firman Tuhan. Di rumah ibadah dia diskusi tentang firman Tuhan. Dia mau belajar, dia mau mendengar tentang firman Tuhan, mendengar didikan, ya, mendengar ilmu pengetahuan, ya, firman Tuhan, belajar ilmu pengetahuan, mendengar didikan, dia mau. Ya adik-adik, dan satu hal lagi, dia patuh kepada orang tuanya. Waktu ketemu orang tuanya, dibilang mereka, aduh kamu kemana aja, kita mencari. Dia bilang nggak usah, aku kan nggak usah dicari karena aku ada di rumah Bapak, maksudnya di gereja. Ya adik-adik kalau datang ke gereja pasti orang tua bilang, oh dia lagi di gereja, lagi latihan kur, oh dia lagi di gereja, lagi PA, oh dia lagi di gereja, lagi belajar firman atau lagi kelas apa gitu ya adik-adik. Pasti orang tuanya bilang, oh kalau lagi di gereja nggak apa-apa. Sama dengan orang tuanya Yesus, oh dia lagi di bait Allah, mendengar firman Tuhan, diskusi dengan alim ulama. Tapi apa adik-adik? Dia patuh, dia mau pulang juga kan, ya. Ikutin apa kata ibu bapaknya, dia pulang kembali dari Yerusalem ke Nazaret. Ya adik-adik,
kita harus belajar seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu adalah tokoh kita. Ya, mau apa tadi? Mau belajar. Saat ini aku dengar katanya mau tatap muka, mungkin bergantian katanya gitu ya. Semangat adik-adik belajar. Mungkin udah kebiasaan belajar online sambil rebahan, gak perlu mandi, udah tiba-tiba di depan TV, di depan laptop. Tiba-tiba udah di depan laptop atau di depan HP, mandi gak ada yang tahu. Gak perlu siap-siap pakai sepatu, pakai seragam, pakai kaos kaki. Gak perlu lagi terlambat atau tidak, udah di depan absen Zoom gitulah. Semangat, harus mau belajar walaupun tatap muka, walaupun tidak tatap muka. Ya, yang kedua mau mendengar. Jangan cuma mau ngomong melulu, nggak mau dengar temennya, nggak mau dengar orang tuanya, melawan orang tuanya, nggak mau didengar, dilawan. Apa sih mah berisik. Sering deh kalau aku dengar kayak gitu. Apa sih mah berisik. Jangan adik-adik, harus mau mendengar, telinganya dipakai mendengar yang baik. Ya, mau belajar, mau mendengar, mau apa lagi, mau bertanya kalau ada yang nggak ngerti. Jangan deh diam-diam aja, udah gua nggak ngerti, bodo amat deh, nanti ujian jelek nilainya. Kasihan papa mamanya lihat nilainya, aduh kok anakku nilainya jelek. Padahal karena nggak mau bertanya. Ya, harus mau bertanya adik-adik. Ya, apapun itu, kayak dibilang pepatah, malu bertanya, sesat di jalan. Ya, walaupun dibilang orang nanya melulu malu-maluin, enggak ya adik-adik ya. Tanya aja nggak apa-apa. Yang penting kalian jadi ngerti. Walaupun lewat Zoom nggak ngerti, aku tanya, Bu, aku nggak ngerti Bu, gitu. Itu perhitungannya seperti apa ya? Tuh adik-adik jangan malu, ya. Kemudian apalagi adik-adik selain dia mau belajar, mau mendengar, mau bertanya, adik-adik apa satu lagi yang paling utama apa adik-adik? Patuh pada orang tua. Ini nih yang sering kali susah nih, patuh sama orang tuanya nih. Apalagi sekarang sering pakai HP. Orang tuanya ngomong pasti nggak didengar kalau udah pegang HP. Ya, mendadak tuli gitu loh. Kalau orang tuanya manggil, misalnya nih ya manggil siapa deh, anak-anak Kristin aja deh, Kristin gitu ya. Dia lagi main HP, mendadak tuli tuh nggak dengar. Ya, kalau dibilang letakkan dulu HP-nya, iya, tapi tetap letakkan dulu HP-nya, iya, tetap. Ya, mau patuh kepada orang tua. Ya adik-adik jangan dilawan orang tuanya. Orang tua itu wakil Allah loh di dunia. Ya adik-adik ya, harus mau dengar-dengaran kata orang tua. Harus mau dengar-dengaran kata firman Tuhan. Harus mau patuh pada firman Tuhan. Harus mau patuh pada orang tua. Ya adik-adik. Dan satu lagi, jadi anak yang rendah hati. Jangan sombong walaupun kita pintar, kita pandai, kita lebih dari yang teman-teman yang lain. Ya adik-adik ya, harus mau mengikuti teladan Tuhan Yesus. Kalau kita pengikut Tuhan Yesus, kita harus mau mengikuti teladan Tuhan Yesus. Karena kita anaknya Tuhan Yesus, jadi teladan Tuhan Yesus yang harus kita ikuti. Yang pertama mau belajar, nanti belajar ya adik-adik ya. Mau mendengar, telinganya dipakai mendengar. Kemudian mau bertanya, jangan malu kalau kita nggak tahu. Patuh pada orang tua dan rendah hati. Oke adik-adik? Oke, pasti yakin HKBP Sukatani anak sekolah minggunya kece, keren dan oke. Ya, mau melakukan apa yang menjadi teladan Tuhan Yesus. Ya, semangat, sehat selalu. Jangan lupa senantiasa berdoa, baca firman, dan memohon semua keadaan kembali normal. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita akan tutup firman Tuhan kita saat ini. Sebelum berdoa kita nyanyi sama-sama ya adik-adik ya. Kita nyanyi sama-sama. Kasih, sukacita, damai. Oke, kita nyanyi ya, semangat semua berdiri. 2, 3 ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Oke, kita berdoa. Lipat tangannya,
Tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang sungguh baik, kami bersyukur kalau pada saat ini kami boleh bersama-sama mendengar firman Tuhan. Kami bersama-sama belajar mau mendengar, belajar mau patuh kepada orang tua, belajar mau bertanya dan rendah hati Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih-Mu, berkat-Mu. Terima kasih untuk firman Tuhan hari ini Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Kita bernyanyi dari PKJ 146 bahwa persembahanmu ayat 1 dan 2. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan memberkati. Amin. Ibadah kita sudah selesai adik-adik. Terima kasih untuk adik-adik sekolah minggu yang sudah mengikuti ibadah dari awal sampai akhir. Terima kasih juga sudah beribadah dengan tenang, tidak gerusuk, tidak lari-larian, dan fokus kepada Tuhan. Kita akhiri ibadah kita pada hari ini dan minggu depan